Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan peragakan 5 step teknik foto baca. Teknik ini kalau diterapkan dengan efektif akan membantu kita dalam menyerap isi buku. Nah, teknik ini berbeda penyerapannya atau cara melakukannya antara anak-anak dengan para profesional. Para profesional bisa memilih buku apa yang dibaca, sementara anak-anak tidak bisa memilih. Saat menetapkan tujuan, para profesional bisa memilih buku ini pantas dibaca atau tidak, sementara anak-anak wajib membaca menyelesaikan isi buku tersebut. Itu membedakan ya, gitu. Oke, nah kita akan mulai. Step 1, kita sebut purpose atau menetapkan tujuan. Nah, kalau kembali tadi kita sudah bilang, kalau para profesional melihat buku ini sekilas, kemudian dia menentukan apakah buku ini pantas dibaca atau tidak. Seperti kita di toko buku ya. Kita ini buku mau dibeli apa enggak. Kita bolak-balik sebentar, kemudian kita cek ini pantas dibaca apa enggak. Kalau pantas kita kasir kita beli. Gitu. Kalau nggak pantas mungkin kita taruh lagi kan, gitu. Sama seperti buku di rumah juga gitu kan. Kita pantas kita baca, kalau nggak pantas taruh lagi. Anak-anak nggak bisa itu. Anak-anak wajib menyelesaikan buku ini karena apalagi itu buku paket ya digunakan oleh sekolah. Gitu. So, jadi caranya gimana? Sama, buka depan, buka belakang untuk anak-anak, kemudian sekilas, kemudian gunakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di PowerPoint sambil pegang dada, kemudian tanya kata, apa yang terjadi ya kalau saya menguasai buku ini? Apa yang terjadi pada hidup saya? Apa yang terjadi pada nilai-nilai saya? Tarik nafas dan bayangkan saja. Apakah buku ini pantas dibaca? Kalau pantas, lanjutkan. Kalau belum pantas, tanyakan apa yang membuat tidak pantas. Apa yang diperlukan supaya pantas? Begitu selaras, tarik nafas, katakan terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Step 1, propose. Step kedua, namanya preview. Preview buka kata pengantar, belakang, cek tentang apa, kemudian buka sekilas. Buat pertanyaan, misalnya ini bukunya adalah buku tentang kreativitas ya. Ini kemudian saya akan tanya, misalnya saya buka ini, kemudian ini ada pahami alam jenius. Buat pertanyaan pada diri, apa ya? Saya mau tahu nih, apa yang dimaksud pahami alam jenius? Buka lagi. Kemudian cara menggunakan analogi. Bagaimana caranya supaya saya tahu analogi? Apa maksud buku itu mengatakan analogi? Sampai selesai, sampai kita merasa kita puas. Maksud dari pertanyaan ini adalah kita sedang memberikan instruksi pada bawah sadar kita bahwa ini bagian ini penting dan saya akan belajar lebih dalam. Oke, langkah berikutnya adalah ambil kertas, kemudian gunakan spidol berwarna. Buka pelan-pelan buku ini sekilas, sama kayak tadi. Apabila ada kata-kata yang menarik, tulis. Misalnya nih, mencipta 1 juta gagasan per menit. Kita akan tulis 1 juta gagasan per menit. Apalagi? Misalnya, membuatan lompatan, berpikir lompatan. Gunakan spidol berwarna, berganti-ganti kata warnanya. Oke, begitu saja sampai selesai. Kita lihat sesaat. Oh, lompatan berpikiran sebagainya. Gitu. Langkah berikutnya adalah memasukkan data namanya foto read. Nah, dalam menggunakan foto read kita perlu persiapan. Salah satunya teknik anchor yang dipelajari di PowerPoint. Jadi duduk, pegang bukunya, relaksasi, tarik nafas, gunakan anchor, dan letakkan posisi tubuh seakan-akan ada jeruk di kepala. Bagus. Kemudian kita akan mulai. Nah, cara masuk, cara memotret buku ya. Ini bukunya, saya matanya ke sini. Atau kalau ada ini, saya matanya atau kemana? Ke botol atau ke komputer itu. Nah, kita akan buka satu-satu. Bukanya cepat saja. Saat sini sama saya kerekam, silakan. Perhatikan tangannya. Saat kita pegang buku, jangan ketutup nih. Tutup gini, jangan ketutup, jangan gini, karena nanti memotretnya dengan posisi tertutup. Jadi yang kita lakukan adalah sama,
Misalnya, terus posisinya begini ya. Ini. Nah, ini sama ini kelihatan. Nah, perhatikan saat kita melakukan memasukkan data, kita jangan sampai ada pikiran, ada otak kiri, otak kanan, ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar, nanti ada area-area mengganggu dan mengatakan, kamu ini ngapain sih? Gitu. Ini nggak jelas banget, caranya seperti nggak jelas, caranya salah deh, seperti itu. Ketika itu terganggu, maka gunakan kata-kata. Misalnya, relax, santai, tetap relax, tetap santai, relax, santai. Jadi lisan terus berkata-kata sampai selesai. Oke, saya ulangi lagi ya caranya. Langkah pertama adalah duduk tenang, tarik nafas, relaksasi, gunakan anchor. Bayangkan ada ceruk di atas. Kemudian tadi saya lupa katakan gunakan afirmasi. Setelah siap, duduk atas, katakan dalam diri. Saya akan melakukan memotret isi buku setiap waktu demi waktu, setiap balikan demi balikan buku akan membuat saya semakin fokus, semakin rileks, dan semakin mudah memasukkan data ke dalam pikiran saya. Tubuh dan pikiran saya mengerti. Buka mata. Lakukan tadi balikan dulu. Balikan tadi, ingat tangan nggak boleh nutup. Sampai satu bab gitu. Sudah selesai kita balik bukunya. Kalau bab kita balik bukunya, kemudian kita baca dari belakang. Setelah selesai, tutup bukunya. Kemudian bayangkan tadi saya telah memasukkan data ke dalam pikiran saya mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya. Data ini akan berinteraksi dengan pikiran saya dan kapanpun dibutuhkan saya dengan mudah memanggilnya kembali. Nah, sambil tarik nafas, bayangkan ada informasi dari bawah naik ke atas. Bayangkan kalau saya suka membayangkan ada warna kuning, jadi bayangkan ada dua kolam renang. Gitu. Kolam renang satu ayatnya warna kuning di bawah dan ayat yang di atas adalah warna hijau. Dan bayangkan ayat kuningnya naik bercampur dengan warna hijau sehingga ayat di atas menjadi warna biru bercampur semuanya. Dan kemudian katakan ini artinya informasi yang telah saya masukkan berinteraksi dengan pikiran saya dengan mudah. Tubuh dan pikiran saya mengerti. Oke, selesai. Selesai si buku, kemudian kita lanjutkan namanya teknik membuatkan perceptual map. Nah, nanti dibuatkan perceptual map ya di situ. Dalam membuatkan perceptual map, pahami bahwa yang ditulis adalah pertama kalau dia subjudul, karena dia subjudul, maka dia tulis dulu judulnya apa. Kemudian di bawah judul itu kira-kira ada bagian subjudulnya apa aja. Kan judul biasa subjudul tuh. Tulis tuh. Nanti diajarkan detail di PowerPoint lah di dalam membuat mind map atau perceptual map namanya kita ya. Itu langkahnya. Kemudian setelah itu cara membacanya adalah perceptual map dipegang dan membuat apa hubungannya antara A dengan B dengan C. Jadi perceptual map nanti dibaca tuh. Misalnya ada kata-kata itu yang ditulis. Pertanyaannya di mana kata-kata itu? Nah, langkah 3, langkah 4 adalah probing. Probing itu menggali. Jadi setelah dibaca tadi bab 1 misalnya dibaca, kemudian buka cepat bab 1. Cara bukanya begini Bapak Ibu. Saya baca cepat. Tapi ketika baca, tangan Bapak Ibu di sini nih. Turunin ke bawah. Turunin ke bawah maksudnya buat apa? Katakan kepada anak-anak itu, bila ada kata-kata yang menarik bagi kalian, lingkari. Kata menarik sini lingkari.
baca sekilas, cepat aja, select, gitu. Kemudian balik lagi. Select, gitu. Nah, kata-kata sekilas ini nanti diambil kata kunci yang menjadi bagian daripada perceptual map. Insya Allah nanti akan belajar itu. Dan kita di PowerPoint akan disebutkan langkahnya seperti apa membuat perceptual map namanya ya. Berdasarkan probing. Jadi probing tadi adalah membuat kata-kata penting di situ. Nah, langkah berikutnya adalah membaca perceptual map kita. Jadi misalnya ada tulisan di situ misalnya membangun negeri Indonesia. Kemudian di bawahnya adalah ada Jakarta yang macet. Kita bertanya ke dalam apa hubungannya Jakarta macet dengan membangun Indonesia. Nah, saat kita mencari hubungan itulah kita mencari data di dalam internet kita. Disitulah kata-kata itu muncul. Misalnya contoh Jakarta, membangun Indonesia, Jakarta yang macet. Membangun Indonesia dimulai dari Jakarta. Dimulai dengan memerangi kemacetan Indonesia. Misalnya seperti itu. Jadi cara membacanya seperti itu. Semakin sering dilakukan, semakin kuat ingatannya, semakin data yang masuk akan hadir di dalam pikiran kita. Sekarang kita akan melakukan teknik namanya menebak jawaban. Kalau multiple choice. Ini langkahnya. Langkahnya adalah meningkatkan insting dulu antara data pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar. Instingnya salah satu gini. Ini buat latihannya ya, gitu. Latihan nanti kalau pada pembelajaran latihan. Anak-anak suruh gini nih, mana tangan kiri katakan, mana tangan kanan katakan. Kemudian katakan, nah ini ada sedikit teknik hipnosis gitu. Suruh mereka tarik nafas 3 kali. Tarik dan buang nafas. Kemudian katakan, bayangkan saya datang ke adik-adik dan saya ikat tangan kanan adik-adik pada balon gas yang sangat berat sehingga tangan kanannya ke atas. Dan bayangkan di sebelah kiri diikat dengan batu-batu yang sangat berat sehingga menarik ke bawah. Balon gasnya ditambah jadi semakin 10 kali lebih kuat sehingga mengangkat naik ke atas. Di tangan kiri balon gas saya tambah batu-batu saya tambah menjadi 10 kali lebih berat. Ketika dia turun ke atas, nih naik ke atas, oke, sudah perlihatkan. Itu yang berkaitan pikiran bawah sadar berdasarkan instruksi kita. Ingat tarik nafas kata kunci ya, tarik nafas menurunkan gelombang otak. Nah, kemudian bagaimana dengan cara ketesnya sederhana. Ini misalnya di hari terakhir ya. Jadi anak-anak suruh latihan bertiga. Saya sih ada si B misalnya ini apa? Ada si A, ada bentar saya lagi cari barang pas biar bisa dipraktekkan ya. Ini ada mana? Ada botol sini. Kemudian ada botol lagi sebelahnya. Anggap ini 2 orang gitu. 2 orang nanti megang kertas. Dia megang kertas. Saya ada satu kertas disembunyikan di antara 2 orang ini. Jadi satu kertas disembunyikan begini. Gitu. Saya sudah menebak kertasnya ada di mana. Tapi cara menebaknya bukan dengan itu, cara menebaknya dengan menggunakan insting. Yaitu nanti semua orang di dalam yang bertiga ini akan mengatakan kertasnya ada di A, misalnya A yang ini ya. Gitu. Kertasnya ada ya, dan biarkan tangan saya menunjuk gerak sendiri. Kertasnya ada di sisi A apa tidak. Ini lakukan berulang-ulang. Dan kita udah lakukan ini sejak lama banget gitu. Target kita melatih ini buat apa Bapak Ibu? Target kita melatih ini nanti saat anak-anak harus menjawab soal multiple choice, gitu. Mereka tinggal katakan ABCD mana soalnya tepat, mana jawabannya tepat. Ini bukan magic. Kalau datanya sudah ada dalam memori dia, tapi dia lupa karena apa? Maka pikiran bawah sadarnya ingat. Maka biarkan dia. Nah, kami pernah bermuter nih dengan sebuah lembaga besar lah. Seluruh SMA kalau dilakukan ini dulu saya sering gitu. Ajarkan ini ke anak-anak. Gitu. Tapi syaratnya satu harus belajar. Oke? Nah, disitulah nanti. Ini sampai sini selesai. Jadi langkah pertama tadi apa? Purpose, tujuan. Langkah kedua preview.
Langkah ketiga masukkan data, langkah keempat probing tadi menemukan kata-kata yang pas gitu. Kemudian dari situ kita membuat namanya perceptual map atau mind map gitu. Nah, ditutup dengan latihan terakhir menebak kertas, dan ini asik gitu. Kalau ada banyak anak-anak yang bisa karena mereka polos, jadi nggak analisa, fungsinya tidak analisa, ikuti aja gerakan tangan, dasarnya tadi gerakan ini. Itu sudah lebih 5 step kita melakukan itu. Ada 3 step biasanya di hari pertama. Mereka tidur dulu, ada inkubasi, mereka lakukan senam dulu, inkubasi, baru langkah kedua adalah melakukan proses tadi probing sama membuat perceptual map. Baik, itulah 5 langkah kita. Semoga bisa dipahami gitu, dan Bapak Ibu bisa melatih ini sampai mahir gitu. Dan ingat, semuanya latihan, semuanya butuh latihan, nggak ujuk-ujuk. Semuanya latihan, dan itu perlu Bapak Ibu lakukan, ajarkan anak-anak, ajarkan semua bisa melakukan dengan bagus. Baik, sekian. Semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.